Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah adalah orang yang mendekat dan menolong agama Allah, atau orang yang didekati dan ditolong olehnya sehingga ia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini semakna dengan pengertian wali dalam terminologi Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa." Quran Surat Yunus ayat 62 dan 63. Terdapat banyak sekali wali Allah yang ada di dunia, namun tidak banyak yang mencapai makom wali kutub dan wali gaus. Perlu diketahui bahwa istilah penyebutan wali seperti wali kutub, wali gaus atau yang lainnya itu tidak pernah ada dalam ajaran Islam yang qat'i. Istilah-istilah semacam ini hanya bersumber dan berkembang dalam ajaran kerohanian sufi. Teman-teman Tirpas yang dimuliakan Allah, inilah 4 wali Allah yang paling terkenal di seluruh dunia yang diyakini sudah mencapai makom tertinggi. Siapa saja wali Allah ini? Mari kita simak bersama. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang waliullah atau wali Allah yang memiliki nama lengkap Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Menurut Abdul Rahman Jami' dalam kitabnya yang berjudul Nafahat Al-Uns, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Kakiku ada di atas kepala seluruh para wali." Bahwa beberapa wali terkemuka di berbagai abad sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mengenai asal-usul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi wali Allah, bisa teman-teman simak dalam video ini. Yang kedua, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai adalah seorang ulama sufi berkebangsaan Irak abad ke-16 Hijriah atau abad ke-12 Masehi. Beliau lahir di desa Wasit, Irak dan meninggal di desa Ummu Ubaidah, yaitu suatu tempat yang terletak antara Wasit dan Basrah. Beliau sangat diagungkan oleh sejumlah ulama terkemuka di waktu itu. Salah satu karomah yang beliau alami bahwa ketika beliau pergi haji dan saat berziarah ke makom Nabi Muhammad SAW, nampak tangan dari dalam kubur Nabi bersalaman dengan beliau, dan beliau pun terus mencium tangan Nabi SAW. Kejadian tersebut dapat disaksikan oleh orang banyak yang juga berziarah ke makam Nabi SAW ketika itu. Al-Imam Sya'rani mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil atau bukti bahwa Syekh Ahmad Ar-Rifai telah melampaui makomat dan atwar, karena kutub dan gaus itu adalah makom yang maklum, yang lumrah diketahui umum. Sebelum wafatnya, Syekh Ahmad Ar-Rifai terlebih dulu telah menceritakan kapan waktunya akan meninggal dan sifat-sifat hal ihwal wafatnya. Beliau berkata, "Aku telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nyawaku tidak melewati semua dagingku, atau daging harus musnah terlebih dahulu." Syekh Ahmad Ar-Rifai, wali Allah yang berbudi pekerti yang halus lagi mulia ini, wafat pada hari Kamis waktu zuhur tanggal 12 Jumadil Awal tahun 570 Hijriah. Riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 578 Hijrah. Yang ketiga, Syekh Ahmad Badawi. Syekh Ahmad Badawi merupakan seorang syekh yang terkenal di Jazirah Arab dan Timur Tengah. Beliau juga dikenal sebagai As-Sayyid Al-Badawi oleh kalangan muslim sunni yang menghormatinya sebagai waliullah atau wali Allah. Beliau hidup pada abad ke-13 di Maroko. Syekh Ahmad Badawi merupakan nasab mulia sebagai salah satu tiang pilar dari 4 kelompok sufi. Sejak masa kecilnya, Syekh Ahmad Al-Badawi suka berkhulwat dan riyadhah. Suatu ketika, pernah 40 hari lebih perutnya tidak terisi oleh makanan dan minuman. Ia lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat.
Jika ingin berkomunikasi dengan seseorang, beliau tak sedikit pun lepas dari kalimah thayyibah, berzikir dan bersolawat. Diceritakan bahwa pada usia dini beliau telah hafal Al-Quran, dan untuk memperdalam ilmu agamanya, beliau kemudian berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Teman-teman Tirpas yang dimuliakan Allah, suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menawarkan kepada beliau, "Manakah yang kau inginkan ya Ahmad Badawi? Kunci masyrik atau maghrib akan kuberikan untukmu." Hal yang sama juga diucapkan oleh gurunya, yaitu Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Maka dengan lembut, karena menjaga tata krama murid kepada seorang guru, Syekh Ahmad Badawi kemudian menjawab, "Aku tidak mengambil kunci kecuali dari Al-Fattah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Peninggalan Syekh Ahmad Badawi yang sangat berharga, yaitu bacaan solawat Badawiyah Sugro dan solawat Badawiyah Kubro. Yang keempat, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili dilahirkan di Maroko pada tahun 593 Hijriah. Beliau adalah seorang waliullah yang dianugerahi karomah yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa menghitung karomahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian dari karomah beliau, yaitu ketika umur 6 tahun beliau telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan di Tunisia dengan uang yang berasal dari alam gaib. Beliau didatangi Nabi Khidir untuk menetapkan beliau menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Beliau menjaga murid-muridnya meskipun di tempat yang jauh, dan beliau pun mampu memperlihatkan atau menampakkan Ka'bah dari negara Mesir. Beliau tidak pernah putus melihat atau menjumpai Lailatul Qadar semenjak usia balik hingga wafatnya. Teman-teman Tirpas yang dimuliakan Allah, karomah itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya, dan tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari karomah. Yang diberi karomah hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya, akan tetapi dia selalu tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa mendapat anugerah dari Allah semata, tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya. Demikianlah sekilas tentang 4 wali Allah yang paling terkenal di seluruh penjuru dunia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.